dan juga disebutkan oleh Ibnu Hazm bahwasanya salah satu pemikiran orang-orang filsafat. Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Fisal menyebutkan di antara pemikiran orang filsafat, kalau enggak salah Pitagoras, menyatakan bahwasanya tidak ada yang mutlak, semuanya nisbi, semuanya relatif. Jadi sebenarnya orang-orang liberal itu sudah punya pemahaman-pemahaman dari filsafat, cuma dia ingin mendalilkannya, mengislamkan pemahaman ini. Maka dia cari-cari dalil yang kira-kira cocok untuk dipasangkan pada pemahaman seperti itu. Carilah dia dalil-dalil dengan tafsiran-tafsiran dia sendiri. Dia pasang, oh begini maksudnya, oh begini maksudnya. Padahal para ulama tidak ada yang menafsirkan seperti dia. Kalau dia menukil ada ulama berpendapat dengan dia, maka itu bohong. Itu bohong, saya sudah cek langsung. Dalam buku-buku mereka, risalah-risalah doktorah mereka ternyata isinya kebohongan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan tidak ada yang absolut, semuanya relatif. Ada yang mutlak, semuanya nisbi. Sehingga tatkala antum berdebat dengan dia, antum mengatakan ini salah, itu salah, itu kan menurut kamu. Kebenaran tidak ada yang absolut. Menurut saya tidak demikian. Maka hargailah pendapat saya. Kita katakan perkataan mereka adalah perkataan yang paling batil, tidak benar. Di dunia ini banyak perkara-perkara yang absolut, yang disepakati oleh seluruh orang. Contohnya, api itu panas, itu absolut atau tidak? Atau masih relatif? Api itu panas relatif atau absolut? Absolut. Kalau enggak percaya, bakar itu dia. Langit di atas itu absolut apa relatif? Di atas antum, relatif atau negatif? Relatif atau absolut? Absolut, jelas. Satu itu setengahnya dua. Itu relatif atau absolut? Absolut. Terlalu banyak perkara yang orang absolut. Seandainya tidak ada perkara yang kita sepakati, kita nggak akan bisa jalan bersama. Tidak mungkin ada satu kelompok bisa bersama kecuali ada perkara yang mereka sepakati. Kalau seluruh perkara relatif, nggak akan jalan di suatu negeri. Kenapa ada namanya misalnya markas polisi? Karena mereka punya ada kesepakatan, ada suatu hal yang mereka sepakati. Meskipun mungkin perinciannya ada yang relatif, tetapi ada suatu yang mereka sepakati. Kezaliman itu nggak benar, mereka sepakati. Perkara yang absolut sangat banyak. Jadi perkataan mereka seluruh perkara itu relatif, itu nggak benar. Ini yang pertama. Yang kedua, kita suruh mereka terapkan perkataan ini pada diri mereka sendiri. Kalau anda mengatakan bahwasanya tidak ada yang relatif, tidak ada yang absolut, semuanya relatif, maka kita katakan pendapatmu ini juga relatif. Paham maksudnya? Perkataan mereka bahwasanya tidak ada suatu perkara yang absolut, semuanya relatif, itu juga relatif. Maka jangan ngotot. Kalau saya mengatakan perkataanmu salah, itu hak saya. Menurut kamu benar, menurut saya tidak. Kita kan ini semua kan relatif. Maka jangan ngotot, ya. Kalau mereka mengatakan orang-orang Nasrani di surga, kita bilang itu relatif. Menurut saya di neraka jahanam, apa masalahnya? Apa masalahnya? Kalau tidak ada sesuatu yang absolut, kita nggak bisa nangkap orang. Ada orang berzina, kita mau tangkap. Menurut kamu haram, menurut saya enggak, kan relatif. Oleh karenanya ini pemahaman yang tidak benar, dan ini biasanya mereka gunakan tatkala mereka berkala dalam debat. Kata mereka, wahai, jangan monopoli kebenaran. Ini kalau sudah debat mereka kalah, mereka bilang apa? Jangan monopoli kebenaran. Kebenaran relatif, tidak ada yang absolut. Orang-orang Islam kok senangnya monopoli kebenaran terus? Kebenaran itu di mana-mana ada. Perkataan-perkataan yang indah, namun isinya racun. Ini perkataan orang-orang liberal. Maka saya katakan ini diantara pemikiran mereka yang sangat mereka tekankan, tidak ada yang absolut, semuanya relatif. Saya katakan mereka punya dalil, tapi dalil yang ngawur. Dalil mereka selalu sebagaimana orang mabuk yang mengatakan fawailul lil musallin, kemudian titik. Selalu begitu dalil mereka. Allah mengatakan alladzina apa? An salatihim sahun. Mereka tidak lanjutkan ayat seluruhnya. Seperti orang mabuk yang mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat, titik. Pokoknya orang salat celaka. Itulah pendalilan mereka. Kalau antum melihat mereka sebutkan dalil, antum lihat sebelumnya dan sudahnya, pasti bantahan terhadap mereka. Seluruh dalil yang saya disertasi saya judulnya tentang bantahan terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh orang-orang liberal, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Karena mereka berusaha mengislamkan liberal mereka, padahal Islam tidak akan bisa nyambung dengan liberal. Dua hal yang kontradiktif, tidak mungkin bersatu antara Islam dengan apa? Liberal. Islam datang untuk mengatur, liberal untuk melepas aturan, tidak mungkin bersatu. Namun mereka berusaha mencari dalil-dalil, kemudian terkadang mereka bungkus dengan perkataan Rozi, perkataan Rashid Ridho, perkataan ulama-ulama, misalnya perkataan Syatibi, perkataan Ibnu Taimiyah, ternyata dusta seluruhnya. Ternyata seluruhnya dusta.
Kalau kita membahas tentang dalil mereka tentunya waktunya sangat panjang. Namun saya katakan secara umum bahwasanya dalil mereka tidak benar ya. Dan kaidah seperti ini pun sudah tidak masuk akal.